Shalom, rekan-rekan Jemaat Muda GKI Pelabuhan Bunda. Selamat hari Minggu. Berbahagia saya bisa menyapa kalian pada saat ini karena firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya berharap semua rekan-rekan muda dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Minggu ini kita memasuki Prapaskah yang kelima. Rekan-rekan Jemaat Muda yang jangan lupa ya mengikuti jadwal ibadah youth. Subscribe channel ini dengan stay connect di Instagram PIC Prekbun Youth Community. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code dan transfer. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom saudara sekalian, mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia turun atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita memasuki masa Minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah, yaitu memperingati pengorbanan Tuhan kita dan kebangkitannya. Mari hari ini, saat ini kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab segala sesuatu adalah bagi Dia, oleh Dia, dari Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Hanya bagi Dia hormat serta syukur kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Tidak terasa pandemi ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Mungkin kita telah mengalami kehilangan, keterpurukan, kesedihan, ketakutan, dan banyak hal lain. Sudahkah kita datang ke hadirat Tuhan? Stop dan fokus hanya ke dalam Tuhan. Mungkin kita lupa akan hadiratnya tiap hari. Teman-teman, saya ajak pada hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sungguh memohon pertolongannya sehari-hari dalam hidup kita. Biarlah kasih-Nya selalu melingkupi kita di setiap musim hidup kita. I can't go back to the beginning. I can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come.
is all I want, is all you are. Will you meet me here again? Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa. Kami seringkali jauh daripada Engkau. Tapi terima kasih Tuhan, Kau selalu memegang hidup kami. Kau gak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau hadir Tuhan. Dan kami tahu kami gak perlu takut, gak perlu khawatir akan setiap musim hidup kami. Karena firman-Mu yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah mengikuti-Mu itu adalah menjadi kesukaan hati kita senantiasa. Dan menjadi kerinduan kami Tuhan setiap hari. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada. Semua karena anugerah-Mu.
Teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyediakan hati kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami, karena sebentar lagi kami akan belajar, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apalah daya kami Tuhan ketika kami hanya mampu membaca, mampu mengerti, tetapi tidak sanggup untuk melakukannya. Kecuali Tuhan ketika kami menundukkan diri kepada Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menopang dan memimpin kami, sehingga sungguh kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati waktu ini supaya siapapun kami, dimanapun kami berada, firman Tuhan itu menghampiri kami masing-masing dan menyentuh kami, sehingga setelahnya kami diberikan kemampuan, kemauan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di Minggu Prapaskah yang ke-5 ini. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama, yaitu mulai ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagian ini, silakan teman-teman dimanapun berada untuk menyimak bagian ini supaya kita bisa belajar bersama-sama. LAI memberikan judul Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ayat yang ke-23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita, saudara sekalian, yang bersedia membaca, bersedia merenungkannya, dan tentu saja yang terutama bersedia untuk melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
sekalian, tema kita hari ini berbicara tentang serve me, must follow me. Ini tentang apa sebenarnya? Kalau dari temanya saya percaya teman-teman sekalian langsung bisa menerjemahkannya. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran tentang barang siapa melayani Kristus, ia harus mengikut Kristus. Secara sederhana itu yang akan menjadi arah dari tema kita. Barang siapa melayani Kristus, ia harus mengikut Kristus. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, jadi tema tadi itu sebenarnya diambil dari Yohanes pasal yang ke-12 yang tadi kita baca, khususnya di ayat yang ke-26. Nah, pertanyaan pertama yang akan bersama-sama kita cari jawabnya terlebih dahulu adalah terkait dengan tema ini, siapa sebenarnya yang dimaksud pelayan Kristus? Karena tema ini menjadi sebuah ajakan, siapa yang melayani Kristus, ia harus mengikut Kristus. Sebenarnya siapa yang dimaksud dengan pelayan Kristus? Saudara mengacu di dalam ayat 26 yang tadi kita baca, kata melayani itu sebenarnya berasal dari kata diakoneo, yang bisa memiliki arti menggunakan karisma untuk kebaikan orang lain. Artinya sebenarnya cukup banyak teman-teman, tapi saya ingin menyoroti yang bagian ini saja. Menggunakan karisma untuk kebaikan orang lain. Nah, kemudian kalau kita menggunakan karisma untuk kebaikan orang lain, nah ini menjadi sebuah kata kerja dan kemudian itu dilakukan oleh seseorang. Nah, seseorang ini yang disebut dengan pelayan. Nah, sehingga pelayan di sini ini siapa? Pelayan ini berarti seorang yang dikaruniai atau memiliki karisma dan karisma itu dipakai sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang lain. Saya ingin menghubungkan kata diakoneo ini dan hubungannya dengan pelayan itu pada istilah atau bahasa yang kalau kita rangkumkan dari surat-suratnya Rasul Paulus itu lebih mengacu begini, saudara sekalian. Pelayan itu berarti adalah barang siapa atau siapapun yang berkomitmen untuk tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa, melainkan dia mengalihkan komitmen atau mengalihkan hidupnya itu untuk diperhamba Kristus. Kenapa begitu? Karena pelayanan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini berkaitan erat dengan satu kesediaan seorang yang sungguh-sungguh menyadari hidupnya sangat berarti, dan sehingga ketika hidupnya sangat berarti, dia harus membuat komitmen untuk berpindah dari perbudakan dosa itu kepada perbudakan lawannya dosa. Dalam hal ini adalah Kristus. Nah, berarti kita mulai semakin melihat definisi dari pelayan ini tidak lain adalah termasuk kita. Kita yang disebut pengikut Kristus. Kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus atau orang Kristen itu sebenarnya sedang memproklamirkan dirinya sebagai orang yang meninggalkan kebiasaan atau hidup yang diperbudak dosa menuju kehidupan yang diperhamba atau menghambakan diri kepada Kristus. Karena dengan menghambakan diri kepada Kristus sesungguhnya justru kita tidak hidup di dalam perbudakan, tidak lagi mengalami penderitaan seperti sebelumnya ketika kita masih diperbudak oleh dosa. Nah, saya berharap sampai di sini clear tentang siapakah yang disebut dengan pelayan Kristus itu. Sehingga sekali lagi kalau kita kembali kepada tema kita, saudara, tema tentang barang siapa melayani Kristus, maka ia harus mengikut Kristus. Dan sekarang kita sudah setuju bahwa pelayan Kristus itu adalah saya. Pelayan Kristus itu adalah milik Kristus atau pengikut Kristus, orang Kristen, termasuk saya. Lalu kalimat berikutnya dari tema itu berarti kalau saya seorang pelayan Kristus, maka di dalam pelayanan saya harus mengikut Kristus. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang kedua adalah, sebagai para pelayan Kristus, apa sih sebenarnya yang harus saya ikuti? Yang harus saya ikuti dari dirinya Kristus itu apa? Nah, tentu saja jawabannya tidak keluar dari perikop yang kita baca tadi. Karena itu mari kita akan memulai pembahasannya, saudara sekalian. Kita akan memulai terlebih dahulu
dengan ayat yang ke-23. Ayat 23 dikatakan di sana, saudara sekalian, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya. Saya tidak membahas polemik tentang awal mulanya kenapa kok Tuhan menjawab tetapi, karena kita tahu bahwa sebelumnya memang ada orang-orang yang pengen bertemu dengan Tuhan Yesus dan ingin sekali menyampaikan sesuatu. Murid-muridnya datang menyampaikan, ternyata Tuhan malah mengatakan tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan bahwa ini nih ada sesuatu yang lebih penting untuk kamu perhatikan. Lebih penting karena ini juga terkait kalau dihubungkan dengan tema kita, lebih penting dengan esensi kita sebagai anak Tuhan. Yang seharusnya melayani, dan pelayanan itu haruslah mengikuti Kristus. Dan mengikut Kristus itu seperti apa? Mari kita lihat lebih lanjut, saudara. Di dalam ayat ini Tuhan mengatakan telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Secara sederhana, teman-teman sekalian, pesan dari ayat ini adalah menunjuk kepada ini loh, puncak pelayanan dari Tuhan Yesus itu ini. Apa puncaknya? Puncaknya adalah saat di mana Tuhan Yesus itu dimuliakan. Siapa sih di dalam hidup ini yang tidak ingin dimuliakan? Siapa sih di dalam kehidupan ini yang di dalam mengerjakan banyak hal tidak ingin mendapatkan kemuliaan? Nah, saya ingin mengatakan teman-teman bahwa sebenarnya ngomong-ngomong soal kemuliaan seperti ini dihubungkan dengan pelayanan, ya nggak salah sih sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di dalam pelayanan kita. Karena toh ayat ini juga memberikan indikasi kuat bahwa Yesus pun di dalam pelayanannya dia memperoleh kemuliaan itu. Tapi, nah bagian yang saya katakan tapi ini yang tidak boleh dilewatkan. Dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita, dalam setiap karya, jerih lelah karir kita, secara otomatis kita ingin mendapatkan kemuliaan. Tapi secara tidak langsung juga Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita kemuliaan seperti apa sih yang seharusnya kita kejar, yang seharusnya dicari, kemuliaan seperti apa. Ayat ini kembali menegaskan bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dan kemudian diperkuat di ayat-ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-32, ayat yang ke-33 dan sebagainya, siapa yang memuliakan? Yang memuliakan adalah Allah. Sehingga kita mengenal istilah ketika kita melayani Tuhan, kita mencari kemuliaan Allah dan bukan mencuri kemuliaan Allah. Nah, itu pasti jelas buat kita, bahwa di dalam pelayanan, di dalam setiap jerih lelah kita, sebagai anak-anak Kristus, memang seharusnya kita mencari kemuliaan yang daripada Allah. Dan yang lebih mengagetkan di dalam bagian ini, saudara, ternyata kemuliaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan definisi kemuliaan yang diberikan oleh dunia. Karena sangat jelas, bahkan ditegaskan di dalam judul perikop kita yang dituliskan oleh LAI, ketika Tuhan Yesus berbicara soal kemuliaan, ini bukan berbicara soal glamoritas atau sesuatu yang mewah di dunia ini, tetapi yang sedang dia katakan justru kemuliaan itu adalah saat dia mencapai misi Allah di dalam menebus dunia ini melalui salib, saudara. Kemuliaan sama dengan salib. Dan salib itu dengan jelas bisa didefinisikan sebagai penderitaan. Saya mau mulai merunut lagi, saudara. Kalau tadi tema kita adalah barang siapa melayani Kristus, ia harus mengikut Kristus. Apanya yang harus diikuti dari Kristus di dalam pelayanan kita? Jelas melalui ayat 23 ini disebutkan kita diminta untuk mengikut Kristus, mengejar atau meraih kemuliaan itu. Dan kemuliaan itu tidak sama dengan definisi dunia. Karena kemuliaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan atau salib. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang menyukai penderitaan. Secara alamiah manusia itu menjauhi penderitaan naturnya. Kalau kita menghadapi kesulitan, biasanya kita akan muncul defense mechanism. Kita tidak suka dengan penderitaan. Manusia ingin mendapatkan sesuatu yang nyaman. Itu sebabnya seorang anak aja begitu lahir nangis gitu ya. Kalau dalam bahasa medis ya karena tidak nyaman. Tidak nyaman itu apa? Tidak nyaman itu adalah penderitaan.
Dan penderitaan seperti inilah sebenarnya yang ditawarkan Tuhan ketika kita sebagai pelayan diminta untuk melayani. Teman-teman, pasti ini bukan ide bagus. Karena sebagian besar atau rata-rata kita ketika kita melayani, ya kita pengen pelayanannya lancar-lancar aja. Semua pelayanan mendatangkan kelegaan, kesenangan. Tetapi toh di dalam prakteknya kita sangat mungkin akan menjumpai semakin kita terlibat di dalam pelayanan, bukan kenyamanan yang kita peroleh. Kita mungkin disalah mengerti, kita mungkin disalahpahami, tidak puas dengan pelayanan yang kita lakukan. Teman-teman, Tuhan tahu bahwa itu akan menjadi bagian kita sebagai seorang pelayan. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan, bukan saja mengatakan, tapi dia menyatakan dirinya sebagai figur yang memuliakan Allah di dalam pelayanannya. Dan di dalam kemuliaan yang dia terima juga dari Allah, dia mengalami penderitaan sampai kepada penderitaan di kayu salib. Nah teman-teman, saya sekeluarga itu baru saja kena COVID kan. Dan ketika kena COVID itu nggak main-main gitu. Kami menderita, ada orang-orang yang kena COVID yang tidak sampai menderita. Kami sekeluarga itu menderita banget gitu. Terutama saya dan suami saya. Nah ketika kami menderita, ketika kami terkapar, wah ini benar-benar yang ada di pikiran kami, kapan ini penderitaan ini selesai? Bahkan anak saya yang kecil mengatakan, kenapa kita harus mengalami ini? Tidak fair gitu. Wah, apalagi kalau dihubungkan dengan apa? Ketika kami kena COVID, bukan karena kami ceroboh, bukan karena kami tidak menjaga prokes, tapi dengan jelas ada orang lain yang ceroboh yang membuat kami kena. Wah, ini lebih menyakitkan sekali, saudara. Sehingga ketika anak saya yang kecil itu bertanya, kok enggak fair ya? Kok kita yang tidak melakukan kesalahan, kita yang menjaga protokol kesehatan, kita sedang berada di dalam lingkup pelayanan, ternyata malah kita kena. Kenapa? Kok enggak fair ya? Perhatikan saudara, ketika anak saya mengatakan hal seperti itu juga bagian dari defense mechanism. Defense mechanism yang penderitaan ini bukan sama sekali bukan ide yang menarik, bukan ide yang kita pengen merasakan itu di dalam pelayanan. Tapi faktanya ketika Tuhan Yesus merumuskan kemuliaan yang diberikan Allah di dalam pelayanan, itu ternyata adalah sebuah penderitaan. Jadi bagaimana? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mari kita belajar. Kita belajar dari apa sih seharusnya sikap saya, respon saya ketika menghadapi penderitaan di dalam pelayanan. Apa yang membuat saya tetap bisa bertahan sehingga saya berdamai dengan penderitaan ini? Apa? Nah, dalam perikop ini kita menemukan apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, bahkan sudah diteladankannya. Tetapi lebih lanjut, mari kita melihat, saudara, beberapa hal terkait dengan penderitaan yang akan kita alami atau penderitaan yang dialami Kristus dan bagaimana kita memiliki sikap untuk bisa berdamai dengan penderitaan itu. Kita akan memperhatikan ayat 24 sampai 26, saudara. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita akan mencoba menganalisa atau mengkategorikan gitu model-model penderitaan yang digambarkan melalui perikop ini saja ya teman-teman. Yang pertama, perhatikanlah ayat yang ke-24. Ayat 24 itu Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang pertama, saya ingin merumuskan ini, ayat ini menjadi satu statement tentang model penderitaan berupa penderitaan karena ketaatan dan kesediaan merendahkan diri. Di dalam pelayanan, ternyata ini menjadi hal yang harus kita miliki. Pada saat kita melayani, kenapa kita harus taat, kita harus merendahkan diri? Ini adalah sebuah instruksi yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana Allah memberikan misi kepada Kristus untuk mencapai karya penebusan itu, dan yang dilakukan Tuhan Yesus berupa ketaatan dan kesediaan merendahkan diri.
Nah, kedua hal ini sebenarnya bukanlah satu sikap yang secara natural kita suka. Ketaatan dan kesediaan merendahkan diri itu sebuah penderitaan loh saudara. Karena apa? Pada saat kita mentaati seperti yang Tuhan mau ini dan sedia merendahkan diri, itu ada kesediaan untuk apa? Kesediaan supaya kita itu benar-benar mau tunduk kepada caranya Allah. Tunduk kepada instruksinya Allah. Nah, sedangkan kita tahu manusia ini punya cara-cara yang dipikirkan sendiri. Punya aturan-aturan yang dibuat sendiri. Tetapi di dalam penderitaan karena harus mentaati dan menyediakan diri untuk rendah hati tadi, Yesus melakukannya dengan sempurna. Sehingga itu sebabnya Allah menyatakan kemuliaan bagi diri Yesus. Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa sendiri. Karena apa? Karena ada penderitaan yang memang sedia diambil oleh Yesus. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati. Nah, secara logika saudara, kalau ada gandum tidak sedia ditanam, tidak sedia dikuburkan, maka tidak akan pernah terjadi kehidupan berikutnya. Nah saudara, mari secara sederhana kita renungkan bagian ini. Pelayanan apa sebenarnya yang sekarang ini sedang kita gumuli, yang sedang kita lakukan? Di dalam pelayanan apapun, di dalam karisma atau segala potensi yang kita berikan untuk kebaikan orang lain, mulai dari ranah yang paling sempit, keluarga kita, gereja, lingkungan, dan sebagainya. Saudara, di situ ada muatan pelayanan yang sangat esensial dalam hidup kita. Dan di dalam keadaan seperti itu, Tuhan mau kita menjadi pelayan yang mengikut Kristus dengan cara taat serta mau merendahkan diri. Saudara, taat dan merendahkan diri bukan sesuatu yang gampang. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar ketika kita merindukan kemuliaan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Saya ingin kita bersama-sama merumuskan dulu tentang model penderitaan. Nanti kita akan menjawab tentang gimana cara untuk berdamai dengan penderitaan seperti ini saat kita berada di dalam pelayanan-pelayanan kita. Model yang kedua, saudara. Yang kedua, kita mendapati model itu di ayat yang ke-25. Ayat 25 dikatakan di sana, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah saudara, sebenarnya kalimat ini ada disebutkan sampai 4 kali. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-8 ayat 35, Matius 10 juga ayat 35, Lukas 17 ayat 23, dan Yohanes 12 ayat 25 ini. Nah, di dalam bagian ini kata nyawa maksudnya adalah hidup. Siapa yang mencintai hidupnya itu akan kehilangan hidupnya. Artinya saudara, kalau dijelaskan lebih lanjut, manusia itu cenderung mencintai hidupnya, kehidupannya sendiri, ada keinginan-keinginan untuk melakukan kesenangan di hidup yang sekarang ini. Dan ternyata di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan warning. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang pelayan, karena kita adalah orang Kristen yang sudah ditebus tadi itu, hidup kita otomatis sebagai pelayan. Pelayan itu harus rela menderita. Menderita dalam hal apa? Menderita di dalam hal menyangkal diri. Menyangkal diri untuk kesenangan-kesenangan yang sebenarnya masih ingin kita raup sebanyak-banyaknya. Tapi kita tahu bahwa kesenangan yang kita raup itu akan menghabiskan waktu kita, pikiran kita, energi kita untuk mengarahkan hati bagi karya-karya Allah yang lebih bernilai kekal. Nah, itu sebabnya ini adalah penderitaan yang juga kita harus renungkan. Dalam pelayanan-pelayanan kita, entahkah itu di dalam area yang tadi saya sebutkan, area keluarga kah, area kita sedang berada di kantor, area di mana kita sedang berstudi, area di mana kita hidup di dalam lingkungan masyarakat dan di gereja. Kita perlu mengingat bahwa ada penderitaan yang harus kita tanggung. Kalau yang pertama itu kita menderita karena diminta untuk taat. Kita menderita karena kita diminta untuk merendahkan diri, bukan sesuatu yang mudah. Yang kedua, kita juga diminta untuk menyangkal diri kita.
menyangkal diri dari kesenangan-kesenangan yang sebenarnya itu punya energi yang lebih besar dan kita ingin memenuhi semuanya itu. Seorang pelayan harus rela untuk menyangkal dirinya supaya segala kehidupan yang sudah ditebus ini diarahkan. Komitmennya berubah dari sebagai budak dosa kita menjadi hamba Allah yang siap-siap menerima kemuliaan daripada Allah itu. Saudara, sekali lagi penyangkalan diri terhadap kesenangan-kesenangan yang masih sedang ingin kita lakukan itu adalah sebuah penderitaan. Dan Tuhan mengajak, Tuhan mengajar, Tuhan meneladankan bahwa ini yang harus kita bayar di dalam pelayanan kita. Yang ketiga, model terakhir tentang penderitaan. Kita melihat di ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ini tema kita hari ini. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Model penderitaan apa ini yang ketiga? Model penderitaan ketika kita diajak untuk tidak melakukan apa yang kita mau di poin yang kedua. Lalu apa yang kita kerjakan sekarang? Kita harus menyesuaikan diri gitu. Menyesuaikan diri, beradaptasi tanpa henti. Untuk apa? Menyesuaikan dengan apa maunya Allah, bukan apa maunya saya. Saudara, menyesuaikan diri, beradaptasi ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Ini pun penderitaan kalau kita lihat. Karena saat kita menyesuaikan diri dengan situasi tertentu, ini berkaitan dengan zona nyaman. Nah, artinya penderitaan sebagai pelayan Tuhan yang harus terus kita garap adalah kerelaan untuk meninggalkan zona nyaman kalau ternyata zona nyaman itu tidak selaras dengan maunya Allah. Terlalu banyak zona nyaman yang harus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sama sekali tidak ada zona nyaman yang dia punya lagi demi melakukan misi Allah bagi manusia berdosa. Dan sekarang ketika kita dilibatkan, kita menjadi tubuh Kristus, kita adalah pelayannya. Ini yang harus terus-menerus menjadi pergumulan kita. Penderitaan karena kita harus terus-menerus adaptasi tanpa henti dan meninggalkan zona nyaman. Ada pengalaman menarik tadi ketika berangkat ke sini. Anak saya cari-cari sepatunya, tak ketemu, karena anak saya besarnya sama dengan saya, dia pakai sepatu saya gitu. Dia anak saya, tapi tidak mudah untuk beradaptasi dengan sepatu saya gitu. Karena dia punya ukuran sendiri, teman-teman. Dia punya ukuran sendiri dan saya punya ukuran sendiri. Tapi karena ini harus gitu ya, masa datang gitu ke sini kemudian nyeker kan nggak mungkin gitu ya. Ini harus sesuatu yang tidak bisa ditawar istilahnya. Dia menyesuaikan diri dengan sepatu saya. Sekilas tadi dia ngomong nggak nyaman ternyata memakai sepatunya mama, meskipun saya adalah mamanya, mama kandungnya asli saya gitu ya. Nah, artinya apa saudara? Ini contoh sederhana. Ketika kita diminta untuk menyesuaikan diri terus-menerus, itu adalah penderitaan yang harus kita tanggung. Saat kita harus benar-benar meninggalkan zona nyaman, ketika zona nyaman ini memang tidak selaras dengan kehendak Allah. Nah, saudara, 3 model penderitaan ini setidaknya hari ini yang akan kita renungkan dan kita resapi. Menjadi pelayan yang mengikut Kristus harus rela menderita karena harus taat, harus merendahkan diri yang pertama. Yang kedua, menderita karena apa? Menderita karena kita harus menyangkal. Kita harus menyangkal kesenangan-kesenangan. Namanya kesenangan yang sudah menempel di diri kita, kemudian kita harus membuangnya, mengesampingkannya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan yang ketiga, kerelaan untuk beradaptasi dengan pikiran Allah, dengan perasaan Allah, dengan cara-cara Allah, dengan model-model yang Allah lakukan melalui diri Yesus Kristus. Kita ingatkan ketika Tuhan Yesus pelayanan di dunia, model yang dia lakukan untuk pelayanan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tidak pernah ada yang sama. Kenapa? Ini memberitahu kepada kita bahwa pelayanan itu berbicara soal beradaptasi tanpa henti. Kita harus telaten dengan si A menghadapi situasi B, kita mungkin kesal, kemarin baru menghadapi masalah A, baru selesai, baru bisa bernafas, sekarang menghadapi masalah B di dalam pelayanan. Kita pengen rasanya berhenti.
Tapi penderitaan di dalam pelayanan itu berbicara soal apa, saudara? Soal beradaptasi tentang pikiran Allah dengan pikiran Allah, perasaan Allah, cara-cara Tuhan Yesus Kristus di dalam melayani sesamanya. Dan dari situ sebenarnya harus ada perjuangan yang keras. Ada zona-zona yang tidak nyaman yang harus kita masuki supaya kita belajar dan semakin bisa melakukan pelayanan secara efektif. Saya tidak tahu perjuangan seperti apakah yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin saudara sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja ini yang sedang mengalami kondisi yang ini benar-benar menyesakkan. Harus beradaptasi lagi karena masalahnya beda, tidak ada hentinya. Atau di dalam keluarga saudara juga seperti itu. Di tempat kerja, di masyarakat, saya tidak tahu. Tapi setidaknya ketika hari ini kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, artinya itu adalah bagian harga yang harus kita bayar. Dan seperti janji saya tadi, kita akan mencari gimana supaya saya itu bisa berdamai dengan model-model penderitaan yang akan muncul di dalam pelayanan. Saudara, di dalam bagian ini disebutkan, tidak ada hal lain yang dicari atau dituju oleh Yesus kecuali apa? Kemuliaan kekal. Memang pada akhirnya saudara, di dalam pelayanan-pelayanan kita tidak akan mungkin bisa bertahan saudara, di dalam pelayanan apapun bentuknya dan dimanapun tempatnya, kalau mindset kita tidak sedang memikirkan atau kalau mindset kita bukan aku melakukan ini hanya untuk menggenapkan rencana Tuhan dan supaya aku bisa mendapatkan reward itu dari Allah. Memang nggak ada lain saudara. Tanya kepada orang-orang yang sudah pelayanan puluhan tahun gitu ya, belasan tahun. Kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang lebih senior, saya belajar dari mereka. Saya tanya apa yang membuat bapak atau ibu bisa berhasil dan bertahan di dalam pelayanan. Tidak ada jawaban lain kecuali apa? Karena Allah yang memanggilku, aku hanya fokus kepada hormat dan kemuliaan yang Tuhan sedang sediakan. Tidak ada yang lain. Dan selebihnya apa? Dan di dalam hormat kepada Tuhan itu hanya satu juga yang ingin diraih. Bagaimana orang-orang yang dilayani itu bisa menemukan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan bukankah kita adalah hasil dari pelayanan Kristus yang menderita di kayu salib itu? Jadi kalau kita sudah dilayani sedemikian rupa, maka sekarang bagian kita saudara. Tuhan meminta kita di Minggu Prapaskah ini untuk kembali merenungkan, pelayan seperti apakah saya? Pelayan itu harus mengikut Kristus. Mengikut Kristus harus siap menghadapi beberapa model penderitaan. Entahkah itu menderita karena harus taat dan merendahkan diri, entahkah kita menderita karena harus menyangkal diri, entahkah kita menderita karena harus beradaptasi tanpa henti di dalam hidup ini untuk menemukan cara-cara yang berkenan di hadapan Allah sehingga pelayanan kita semakin efektif. Saya tidak tahu yang mana dari penderitaan itu yang sedang kita alami, tapi biarlah Minggu Sengsara yang kelima ketika Yesus berkata saatnya anak Allah itu dimuliakan, itu membuka mata hati kita supaya kita menyadari saatnya bagiku juga untuk menyatakan rasa syukur kepada Kristus yang sudah menderita dan mati bagiku dengan cara aku berkomitmen untuk menjadi pelayan yang mengikut Kristus, pelayan yang mengejar kemuliaan kekal, pelayan yang memikirkan ada jiwa-jiwa yang mengenal Allah di dalam Kristus Yesus di dalam setiap karya yang kita lakukan. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membawa hati kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, mau berdoa secara khusus untuk setiap umat Tuhan, setiap orang Kristen, setiap pelayan Tuhan, karena kami bukan lagi pelayan dosa, tetapi menjadi milik-Mu, kami melayani Engkau di dalam hidup ini. Biarlah apa yang sudah Tuhan teladankan di dalam penderitaan-Mu menuju salib,
yang dipandang oleh dunia sebagai penderitaan yang memalukan, tetapi menjadi hal yang sungguh memuliakan Kristus, bahkan Allah sendiri yang memuliakan Engkau. Biarlah kami pun menghayati Minggu Prapaskah dengan satu tekad, kami menjadi pelayan-pelayan yang mau meneladani Engkau, rela menderita dengan cara taat dan juga merendahkan diri kami. Rela menderita melalui kesediaan kami menyangkal diri dari berbagai kesenangan yang ada. Tolonglah kami untuk rela menderita saat kami harus terus-menerus beradaptasi di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang semakin efektif. Tuhan, kiranya Engkau menolong khususnya para pemuda di tempat ini, supaya anak-anak-Mu ini juga memiliki hati yang tidak mau berhenti melayani Engkau, terpanggil untuk melayani Tuhan, tidak saja di dalam lingkup terbatas, di dalam keluarga mereka, atau di dalam lingkup sekitar mereka, tetapi juga mereka rindu untuk terlibat di dalam gereja-Mu ini. Mereka mau menjadi anak-anak-Mu yang mengembangkan potensi yang Tuhan sudah letakkan, yang Tuhan sudah karuniakan untuk semakin efektif menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu karuniakanlah hati seperti-Mu, hati yang sungguh mau menjadi seorang pelayan yang setia, yang rela untuk menuju salib, karena kami tahu bahwa salib itu adalah sebuah kehormatan justru di hadapan Allah. Kami mau berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah GKI Prekbun juga terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang dalam berbagai aspek pelayanan yang dilakukannya. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, baik mereka hamba Tuhan secara full-timer, ataupun juga para pelayan-pelayan Tuhan dalam bidang-bidang yang lain, para penatua, para aktivis, para pelayan di setiap komisi, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan sertai mereka. Pakai kami semua anak-anak-Mu untuk terus efektif memberitakan Kristus di dalam dunia ini, sehingga Engkau semakin dikenal dan banyak orang diselamatkan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk program-program yang dilakukan oleh pemuda. Biarlah Tuhan juga menolong supaya setiap program yang dilakukan untuk menumbuhkan iman jemaat semuanya juga bisa efektif. Tak lupa Tuhan, di dalam masa pandemi ini kami terus berdoa memohon belas kasihan-Mu supaya pandemi ini segera berakhir. Buatlah kami anak-anak Tuhan juga peduli kepada bagian-bagian yang harus kami lakukan saat kami harus menjaga protokol kesehatan, saat kami bertanggung jawab dengan kehadiran kami, pertemuan-pertemuan yang harus kami lakukan. Biarlah kami mengikuti semua berdasarkan protokol kesehatan yang ditentukan. Kami bersyukur juga untuk vaksin yang sudah mulai dilakukan, mulai merambah luas, dan biarlah uji klinis ini juga terus bisa dilakukan untuk bisa mendatangkan hasil yang sangat efektif bagi kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, urapilah mereka Tuhan, berkati khususnya untuk Presiden Jokowi dan seluruh orang yang ada di sekitarnya yang dipercaya untuk mengemban tugas negara. Karuniakan hati yang takut akan Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan semuanya dilakukan secara bertanggung jawab dan demi kepentingan seluruh rakyat negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian Paskah. Biarlah Tuhan juga tolong supaya semua dilakukan untuk membuat kami semakin menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami sungguh-sungguh menghayatinya sehingga iman kami semakin kuat dan peran kami di dunia ini semakin nyata. Membawa Kristus sebagai juru selamat itu untuk kami sebarkan kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga mengalami keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu bahwa ada begitu banyak doa yang sungguh rindu ingin kami naikkan, tetapi kami terbatas, waktu ini terbatas. Karena itu kami menyerahkan seluruh doa kami, entahkah yang sudah kami ucapkan ataupun belum kami ucapkan secara langsung. Semuanya kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakannya. Karena itu kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
mari kita semua bangkit berdiri bersama gereja segala abad dan zaman. Mari kita mengikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas berkat-Nya, atas anugerah-Nya. Mari kita syukur hanya kepada Bapa. Dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code.
atas segala berkat, atas segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah setia buat kami. Terima persembahan kami ini Tuhan, ini milik-Mu ya Tuhan. Pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Mari di setiap musim hidup kita mau memilih Kristus, mengikut Yesus, menjadi muridnya yang setia. Dan hanya Tuhan saja yang ku perlu. Christ is enough for me. Christ is my reward and all my devotion. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, my joy and my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjadi pelayan-pelayan yang mengikut Kristus di dalam setiap pola pikir, perasaan, perilaku kita, supaya kebenaran firman Tuhan kita lakukan di dalam perjalanan kita selanjutnya. Tentu untuk menjalani kehidupan kita membutuhkan pertolongan Allah. Karena itu mari kita menengadah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Rekan-rekan muda, kita sudah bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini. Jangan lupa bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita sekalian. Kita akan berpisah di dalam ibadah ini melalui online ini, tetapi kita tidak pernah berpisah di dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa pada pertemuan kita di ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau JG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, JG online. Semuanya akan di-up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!